Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6, kelas 04 SKP 007, prodi S1 Akuntansi, Universitas Pamulang. Jadi kami di sini akan mereview mengenai sekolah pasar modal yang telah kami ikuti untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Akuntansi Keuangan 2 yang diampu oleh Ibu Rahmawiyanti SEMSI. Sebelumnya, perkenalkan saya Nova Ananda dengan NIM 2010 1120 1380. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Iskandar dengan NIM 20 10 11 2009 41. Saya Nifa Sabila dengan NIM 20 10 11 20 14 90. Nama saya Nabila Khairunida dengan NIM 20 10 11 11 200 902. Saya Muhammad Jidan Ramadan dengan NIM 20 10 11 201 226. Yang pertama ada pasar modal. Jadi pasar modal merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, mencakup obligasi, saham, reksadana, instrumen derivatif maupun instrumen lainnya. Pasar modal merupakan sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi lain, juga sebagai sarana kegiatan berinvestasi bagi para investor. Atau dengan kata lain, pasar modal merupakan tempat yang mempertemukan antara pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk-produk keuangan. Selanjutnya saya akan membahas tujuan pasar modal. Merujuk pada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan atau disingkat OJK, pasar modal merupakan suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan suatu efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pembentukan pasar modal tentu saja memiliki tujuan seperti berikut ini. 1. Menghimpun kesempatan kepada masyarakat untuk meningkatkan suatu pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk ikut mempunyai perusahaan dan ikut menikmati hasilnya. Selanjutnya ada peran dan manfaat pasar modal. Pasar modal memiliki peran penting bagi perekonomian suatu negara karena pasar modal menjalankan dua fungsi, yaitu satu sebagai sarana bagi pendanaan usaha sehingga perusahaan bisa mendapatkan dana dari masyarakat pemodal atau investor untuk berbagai tujuan bisnis. Yang kedua, sebagai sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi pada instrumen keuangan. Selanjutnya ada instrumen pasar modal. Yang pertama ada reksadana. Instrumen ini merupakan jenis investasi yang akan dikelola manajer investasi untuk diinvestasikan ke dalam beberapa instrumen investasi. Reksadana juga memiliki dana minimum atau modal investasi yang tidak terlalu besar. Bisa memulai investasi dengan modal Rp100.000. Yang kedua ada saham. Saham merupakan jenis investasi dalam bentuk tanda penyertaan modal dari investor atau suatu badan usaha kepada perusahaan publik. Memiliki saham berarti akan mendapatkan keuntungan dari dividen atau capital gain. Dividen merupakan keuntungan perusahaan yang akan dibagikan kepada investor setiap periode tertentu. Sedangkan capital gain merupakan keuntungan yang akan didapatkan dari selisih harga beli dan harga jual saham. Yang ketiga ada obligasi. Obligasi negara retail merupakan instrumen investasi dalam bentuk surat utang yang diterbitkan penerima pinjaman kepada pemberi pinjaman. Penerima pinjaman yang bisa menerbitkan surat utang adalah perusahaan dan pemerintah. Pemberi pinjaman akan menerbitkan obligasi sebagai bukti peminjaman kepada para pemberi pinjaman atau investor. Yang keempat ada Exchange Trade Fund atau ETF, merupakan reksadana dalam bentuk kontrak investasi kolektif yang unit penyertaannya dapat diperdagangkan layaknya saham di bursa efek. ETF merupakan instrumen investasi yang menggabungkan pengelolaan dana pada reksadana dan transaksi jual beli pada saham. Yang terakhir ada derivatif. Instrumen derivatif merupakan perjanjian atau kontrak antara dua pihak atau lebih untuk menjual atau membeli aset pada waktu yang telah ditentukan di masa mendatang dengan harga yang telah disepakati pada saat ini. Nilai atau peluang keuntungan dan kontrak tersebut terkait dengan kinerja aset yang biasa disebut dengan underlying asset. Lembaga yang terlibat dalam pasar modal. Yang pertama yaitu Menteri Keuangan. Perannya menentukan kebijakan umum dan penyelenggaraan dalam pasar modal. Yang kedua, Badan Pengawas Modal dan Lembaga Keuangan.
berfungsi mengawasi dan membina bursa efek, serta menilai perusahaan-perusahaan yang akan menjual saham ke pasar modal. Yang ketiga yaitu bursa efek, pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem serta sarana untuk mempertemukan penawaran dan permintaan di pasar modal. Yang keempat, lembaga clearing dan penjaminan, berkewajiban menetapkan peraturan mengenai kegiatan clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Yang kelima yaitu lembaga penyimpanan dan penyelesaian, bertugas untuk menetapkan peraturan mengenai jasa kustodian sentral dan jasa penyelesaian transaksi efek. Yang keenam, lembaga clearing dan penjaminan. Emiten adalah pihak yang melakukan penawaran untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang ditetapkan oleh undang-undang. Yang ketujuh yaitu lembaga penunjang pasar modal. Dan yang kedelapan, perusahaan efek. Dan yang terakhir yaitu lembaga penunjang pasar modal. Sekian presentasi dari kelompok 6 mengenai sekolah pasar modal. Kami mohon maaf apabila masih terdapat banyak kesalahan, baik itu dalam penuturan kata maupun dalam pengkajian materi tadi. Kami ucapkan terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.